Setelah ramai kasus Mario yang melakukan penganiayaan terhadap David, yang kemudian kasus ini viral dan orang tuanya Rafael Alun diperiksa gara-gara Mario pamer harta kekayaan, diperiksa oleh KPK. Kok rasa-rasanya KPK ini hanya sebatas mencari popularitas ya? Dia memeriksa kasus karena faktor viral atau mungkin karena no viral no justice. Saya rasa KPK bukan semacam partai politik yang berusaha untuk meningkatkan elektabilitas ya. Saya rasa tidak demikian. Seharusnya kalau memang adil, KPK juga memeriksa sebanyak-banyaknya pejabat yang mereka punya harta kekayaan tidak wajar. Salah satu contohnya ada di Kabupaten Jember. Siapa dia? Halo, jumpa lagi dengan saya Robby Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, kemarin sempat viral kasus Rafael Alun. Ya, dia pamer harta kekayaan yang dilakukan oleh anaknya, dan itu disorot oleh publik karena anaknya Rafael Alun, Mario, melakukan penganiayaan terhadap David, anak dari ketua GP Ansor. Kemudian publik menyoroti harta kekayaan Rafael Alun yang mencapai 57 miliar. Nah, gara-gara ini kemudian Rafael Alun diperiksa oleh KPK, disorot oleh berbagai macam media, dikomentari oleh Sri Mulyani dan lain sebagainya. Tapi rasanya kok KPK hanya sebatas memeriksa Rafael Alun, Eko Darmanto yang kemarin juga ketua Bea Cukai yang dipanggil kalau tidak salah. Ini kok kayaknya KPK hanya sebatas mencari popularitas, memeriksa kasus yang viral. Ya, seharusnya bukan hanya dua orang sini saja, tapi semua pejabat di negeri ini yang mereka punya kekayaan tidak wajar, seharusnya semuanya diperiksa. Seperti katanya Mahfud MD, seharusnya pejabat itu dilakukan terbaliklah. Intinya memeriksa harta kekayaannya semua pejabat. Jadi kalau kekayaannya itu didapat dengan cara tidak wajar, artinya honornya cuma 50 juta tapi harta kekayaannya sampai 1 triliun misalkan. Ini kan sudah tidak wajar. Dari mana gitu. Nah, ini harus ditelusuri. Apakah dari harta yang halal atau harta dari mencuri kekayaan negara. Nah, baru-baru ini juga ramai di Kabupaten Jember, tapi ini tidak viral sebagaimana kasus Mario ataupun kasus Rafael Alun, ayah Mario, ataupun Eko Darmanto, ketua Bea Cukai. Lah, ini menantu dari Bupati Jember Hendy Siswanto, yaitu Tri Sandi. Bayangkan harta kekayaannya mencapai 47 miliar. Nah, dia hanya sebatas seorang anggota dewan. Jadi dia menjadi anggota dewan setelah menjadi menantunya Bupati Hendy ini. Sebelumnya dia pernah bermain film tentang bola kalau tidak salah, terus kemudian jadi presenter di salah satu TV swasta. Dan saya pikir kalau hanya bekerja di dua tempat itu, kok rasa-rasanya saya tidak yakin bahwa bisa mendapatkan harta sebanyak itu, sampai 47 miliar. Ya, saya tidak tahu lagi apakah dia mendapatkan harta warisan atau bagaimana. Tapi yang jelas menurut saya KPK perlu menelusurinya, ini harta kekayaannya dari mana. Dan kalau dihitung-hitung, Tri Sandi ini sebagai menantu bupati, dia baru menjabat beberapa tahun menjadi anggota DPRD Jember yang kekayaannya sudah sebegitu banyak ya. Dan perlu diketahui bahwa harta kekayaan dari Tri Sandi ini, menantu bupati, ya
ngalang-ngalai calon presiden, katakanlah AHY. AHY ini kalau dikutip dari Pinter Politik, kekayaannya 15,2 miliar, 3 kali lipat. Jadi 3 kali lipat lebih banyak harta kekayaan Trisandi yang hanya sebatas anggota dewan, tapi posisinya dia menantu dari Bupati Hendy. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa semenjak Bupati Hendy ini menjabat jadi Bupati Jember, ya Trisandi justru mendapatkan ya imbas enaknya lah, selain dia tiba-tiba jadi ketua Demokrat, entah saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Terus kemudian juga menjadi ketua Askap PSSI Kabupaten Jember. Dan kekayaan Trisandi ini juga ngalang-ngalai kekayaan Khofifah. Khofifah saja kayaknya hanya sebatas 24,79 miliar. Trisandi sampai 47 miliar. Caimin harta kekayaan 649 miliar. 23,69 miliar. Bayangkan seorang ketua partai kayaknya hanya 23, artinya jauh dengan Trisandi yang 47. Terus kemudian Ridwan Kamil, mantan gubernur, kayaknya cuma 21,8 miliar, kalah masih dengan Trisandi. Terus kemudian Ganjar yang seorang capres itu kayaknya 11,7 miliar. Anies Baswedan yang mantan gubernur DKI Jakarta kayaknya cuma 10,95 miliar. Artinya ya jauh ya kalau dengan seorang Trisandi yang dia kekayaannya sampai 47 miliar. Ya ini menurut saya KPK perlu menelusuri, karena saya baca dari media setiap kali wartawan ingin konfirmasi soal harta kekayaannya, Trisandi menolak untuk diwawancara. Nah ini kan ya timbul keanehan dan kecurigaan. Ya maklum, kami sebagai rakyat jelata patut mencurigai karena dia posisinya sebagai pejabat publik, dan ya wajar kalau curiga, itu wajar. Dan saya rasa PPATK terus kemudian perlu menelusurinya, dan juga KPK dan lain sebagainya lah, yang mereka punya kewenangan untuk mencari tahu ini didapatkan dari harta yang bersih atau dengan cara-cara yang kotor. Dan harta kekayaan Trisandi ini 47 miliar itu mencuat ke publik itu setelah adanya demonstrasi oleh aktivis dan juga kiai yang mendemo Bupati Jember. Yang didemo apa lah? Salah satu poin yang saya tangkap di sana adalah banyaknya nepotisme yang dilakukan oleh Bupati Hendy ini. Nah, nepotismenya itu terbukti dengan adanya dua keponakan Bupati Hendy itu dijadikan ajudan, padahal sebelumnya tidak pernah ajudan itu dari non ASN, dan baru sekarang itu terjadi. Dua ajudannya itu keponakannya sendiri. Ada lagi satu keponakannya yang dia tidak mempunyai kepangkatan, dan tiba-tiba dia menjadi kabak protokol dan komunikasi pimpinan. Ini kan kacau, nepotismenya tinggi, dan dugaan nepotisme ini sudah dikeluarkan oleh demonstran kemarin ya. Mungkin kita perlu belajar dari Ratu Atut Khoisyah yang karena nepotisme terus kemudian melanggengkan kekuasaannya. Dan banyak yang mengatakan bahwa kekuasaan yang absolut itu hanya akan melahirkan pemimpin yang koruptif, dan ini perlu diwaspadai oleh warga Jember. Karena ketika kemarin demonstrasi soal kritik nepotisme itu, Hendy tidak menjawabnya dengan tepat. Jadi jawabannya terima kasih atas koreksinya. Harusnya dia bisa menjawab kenapa kemudian keponakannya bisa menjadi ajudannya, satu keponakan lagi jadi protokol, kabak protokol. Itu seharusnya dijawab dengan jelas. Apalagi menantunya yang jadi anggota DPRD, jadi ketua Demokrat, kemudian
jadi ketua Askap PSSI Jember. Dan sepertinya Bupati Hendy ini ingin membangun kerajaan politik ya, ingin membawa gerbong keluarga. Nah, salah satu catatan dari demonstran kemarin termasuk diantaranya ada menantunya yaitu Natif Romadhoni yang dipersiapkan untuk menjadi caleg dari Partai Nasdem. Ada juga menantu lainnya, Fitrawan Yusron, itu disiapkan menjadi caleg Gerindra Kabupaten. Ada lagi Isma. Isma ini saya tidak tahu hubungannya seperti apa, tapi Isma ini kalau saya baca beberapa media, Isma ini diakui sebagai adik oleh adiknya Bupati Hendy, dan dia bakalan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jember dari PKB. Dan saya rasa gerbong keluarga ini salah satu bentuk nepotisme yang sangat nyata, dan ini bakalan membawa dampak kurang baik karena ya bakalan cenderung koruptif ya. Ini saya tidak menuduh tapi mendekati, karena kekuasaan yang absolut itu cenderung koruptif, dan ya kita berkaca terhadap Ratu Atut dan lain sebagainya yang membawa gerbong keluarga ke pemerintahannya. Ya saya rasa publik atau warga Jember perlu melek, perlu melihat, terus kemudian menjadi pengawas. Jangan kemudian kita terkecoh dengan jalan yang mulus yang sudah memang menjadi kewajibannya, tapi dia yang di atas menikmati kekuasaannya itu dengan cara-cara yang kurang baik bersama keluarganya. Dan saya rasa ya kok tidak malu dengan membawa gerbong keluarga, kok tidak kemudian sampai tetangganya, mbahnya, adiknya semua dimasukkan ke pemerintahan. Saya rasa gelar sultan sebagaimana yang tersebar di media sosial kok rasa-rasa tidak cocok ya dengan gelar sultan, tapi membawa gerbong keluarga ke pemerintahan dan seolah ingin mencaplok Kabupaten Jember dengan keluarganya. Ya semoga saja tidak, tapi walaupun begitu kita patut mewaspadai dan terus memperhatikan gerak-geriknya agar menjadi kontrol kepada penguasa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh publik. Ya mungkin itu saja teman-teman. Silahkan komentarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.